Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai umat Islam yang punya dasar Quran dan hadis, marilah kita pelajari betul-betul tentang masalah Al-Quran, karena itu perintah daripada Nabi, ya. Kutinggalkan dua pusaka untukmu, apabila mereka berpegang teguh dengan keduanya maka tiada sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Itu perintah Nabi. Jadi kita sebagai umat Islam punya dasar Al-Quran. Di Al-Quran itu penuh dengan perintah-perintah, penuh dengan larangan, ya. Mana yang diperintah dan mana yang dilarang, mana yang diwajibkan, mana yang dimakruhkan. Semua itu dijelaskan di Al-Quran semua. Dan di Al-Quran itu ada 4 yang wajib di atas wajib untuk manusia. Di Al-Quran itu ada 4 kewajiban di atas wajib untuk manusia, yaitu yang pertama adalah akhlak. Itu wajib di atas wajib, yaitu berakhlak ataupun sopan santun, Raja bilang. Yang kedua adalah jihad ataupun dakwah, karena itu perintah Nabi, wajib dan di atas wajib. Al-Quran hampir sepertiga itu menerangkan tentang masalah jihad. Yang ketiga adalah zakat, itu wajib di atas wajib. Dan yang keempat adalah sholat, itu wajib di atas wajib. Kenapa diwajibkan oleh Allah untuk manusia, bahkan berlebihan daripada wajib-wajib yang lain? Karena 4 dasar ini ada hubungannya dengan manusia, asal usul manusia. 4 dasar ini ada hubungannya kepada asal usul manusia. Dari mana manusia itu datang, sekarang ada di mana, mau kembali kemana. Dan manusia itu dituntut oleh Allah kembali kepadanya dengan suatu ayat doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia yang kita selalu dengar, yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah kembali kepada Allah. Dari tuntutan inilah Allah adakan wajib di atas wajib dengan 4 dasar ini, agar manusia nggak tersesat kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah harus tahu jalan turun dari Allah ke dunia ini. Orang-orang yang ingin kembali kepada Allah harus tahu jalan
kita turun dari Allah ke dunia ini. Kalau nggak tahu jalannya, kita pulang tersesat. Dicontohkan kita dari Medan ke Siantar ini, kita lupa jalan mau kembali, nggak tahu mana tebing, nggak tahu mana Perbaungan, mana Pakem, nggak tahu, lupa. Kira-kira kalau kita kembali ke Medan tersesat nggak? Kesasar, tersesat ya. Maka itu kita harus mengenal, yaitu jalan turun di dunia ini. Yang pertama kali manusia itu adalah Tuhan sebelum ada makhluk ya. Di alam lahu adanya itu bersama Allah manusia tadi itu. Karena manusia itu ingin dijadikan makhluknya sebagai saksi Tuhan, maka manusia dikasih roh di alam lahu itu dari sifat hayatnya Allah. Setelah ada rohnya, manusia dipindah lagi oleh Allah ke alam Jabarut, dikasih sukma. Bahan bakunya dari jiwa wali-wali Allah ataupun para nabi-nabi yang dikatakan Nur Muhammad. Setelah roh itu ada sukmanya, dipindah lagi, yaitu ke alam malakut di kandungan seorang laki-laki. Di situ dikasih jasad, bahan bakunya dari badan laki-laki itu sendiri, dari sumber makanan yang dia makan. Maka laki-laki itu diwajibkan taat hukum, karena itu bibit manusia. Apa yang dimakan harus halalan thayyiban, bukan halal saja tapi halalan thayyiban. Nah, itu yang harus diwajibkan, karena laki-laki tadi sumber daripada jasad manusia, maka harus dikasih hukum. Jadi setelah ada jasadnya, manusia tadi itu dipindah ke alam mulki, yaitu dunia gaib. Alam mulki yaitu kandungan ibu. Di situ dibentuk dengan sesuai bentuknya manusia. Setelah wujud bentuk manusia, maka lahirlah ke dunia ini manusia dengan menyebut-nyebut Tuhannya, huwa, huwa, huwa. Kalau bahasa Jawanya oe, oe, oe gitu. Dia siapa yang dia tangisi di kala itu. Dari alam lahu ke alam Jabarut, dari alam malakut ke alam mulki ke dunia ini. Itulah jalan manusia datang ke dunia ini. Yang dua masuk akal, yang dua nggak masuk akal ya, ada 4 tangga-tangga turun ya. Tiap tahap tangga itu ada sebab dan musababnya. Maka dari itu ada amalan-amalan manusia untuk memenuhi, yaitu hukum di alam-alam yang tertentu. Jadi kalau kita ingin kembali ke alam sana, tangga pertama adalah alam mulki, yaitu kandungan ibu. Maka dari itulah diwajibkan sholat yang 5 waktu, dan diambil oleh Nabi Muhammad ke Muntaha sana untuk umat manusia. Kenapa diwajibkan sholat? Karena orang yang nggak sholat 5 waktu nggak terbuka, yaitu pintu alam mulki. Mau naik ke Tuhan nggak terbuka. Jadi kalau sudah tertutup pintu alam mulki, mau tak mau ya kita nunggu di alam barzah sampai hari kiamat, sampai timbul pengadilan. Kecuali yang ada syafaat nabinya, yaitu yang ada walinya. Jadi agama-agama yang ada walinya itu tertolong oleh walinya. Ketika meninggal dunia, dijemput oleh wali Allah, dibawa melewati alam-alam yang ditentukan tadi. Tapi yang nggak ada walinya, tertutupnya pintu alam mulki, orangnya pun menunggu di alam barzah sampai hari kiamat tiba. Maka itu diwajibkan sholat 5 waktu. Andai kata bolong-bolong, jangan lebar-lebar bolongnya, nanti jin bisa masuk. Kalau udah pintu terbuka lebar, jin bisa masuk. Ya sikit-sikitlah ditutupi lubangnya itu ya. 5 waktu itu diisi kemampuan kamu dengan taraf belajar, taraf latihan. Kecuali kalau para orang-orang yang takwa itu 5 waktu full dia, ditambah lagi sunah-sunahnya. Macam Tua Syekh Abdul Hamid Jama itu 50 rakaat tiap satu hari itu malam.
Kita 17 rakaat saja kadang-kadang gagal ya. Abdul Hamid jamak itu 50 rakaat ada cuma dikerjakan. Kakek nyaksikan kok dikala itu ya. Bertahun-tahun kakek nyaksikan. Kenapa kok dia itu kerjakan 50 rakaat? Dia takut tertutupnya pintu alam mulki, yaitu dosa terhadap ibunya. Itu tangga pertama. Tangga kedua adalah alam malakut kalau kita naik. Karena kalau kita turun itu tangga terakhir. Kalau kita naik, tangga kedua alam malakut, alam kandungan bapak. Jadi untuk apa? Apa ibadah yang harus kita perbuat untuk membuka pintu alam malakut? Yaitu zakat. Inilah yang dilupakan oleh umat Islam seluruh dunia ya, tentang masalah zakat dipandang sepele. Hanya orang-orang kaya saja yang zakat, yang miskin walaupun ada hukumnya kecil nggak mau. Kenapa? Karena nggak tahu rahasianya ada apa zakat itu. Zakat itu adalah untuk membuka pintu alam malakut kandungan bapak. Karena bapak kita zakati kita dari kecil sampai dewasa. Yang terakhir namanya warisan. Itu zakatnya orang tua kita. Orang tua kita sebenarnya ada yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad, apabila mati anak Adam, putus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya yaitu sedekah jariyah. Maka dari itu orang tua kita itu meninggalkan warisan agar anak-anaknya itu mau sedekah untuk bapaknya. Ditanam pohon durian, itu nggak suruh jual semua. Sebenarnya suruh sedekahkan untuk yang nanam. Nanam pohon rambutan ya gitu juga. Dikasih ladang sawah ya gitu juga. Nggak semua untuk dirinya. Ini yang dilupakan ya. Melupakan yaitu jasa orang tuanya. Maka sekarang ini kita tuh susah. Di dunia ini susah, nggak bisa mudah usahanya, susah. Kenapa? Karena durhaka kepada bapaknya, lupa jasa terhadap bapaknya. Orang itu mengharapkan kali itu sedekah daripada anak-anaknya. Kita lupakan pula dia. Jadi orang yang nggak mau zakat itu tertutup pintu alam malakut. Maka di Al-Quran itu zakat dengan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis sholata wa atuz zakah wa huwa ma'arokiin. Hai orang-orang yang beriman, dirikan sholat dan keluarkanlah zakat. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Kalau bahasa Al-Qurannya begitu. Kalau bahasa kakek, kerjakanlah bersama orang-orang yang telah mengerjakan itu. Rukuk itu bahasa kakek, kerjakan. Itu perintah Al-Quran pada kita. Ada 2 alam tadi yang harus kita lewati menuju kepada Allah. Jadi kalau udah terbuka pintu alam mulki, roh kita, arwah kita tuh masuk ke alam mulki, kita mendapat satu syafaat, pertolongan dari wali mulki, yaitu setempel namanya Rohim. Mereknya itu Rohim. Nah, kalau kita bisa buka alam malakut, kita dapat pertolongan lagi di situ. Kita dapat setempel dari wali malakut, setempel Rahman, 2 setempel. Itu yang dikatakan sawab para wali-wali Allah, sila-sila kalau bahasa apanya. Jadi yang ketiga, kita mau naik kepada Tuhan harus bisa membuka yaitu pintu alam Jabarut. Pintu alam Jabarut, alam adanya Nabi Muhammad. Dengan ibadah apa untuk buka pintu Jabarut? Yaitu jihad ataupun berdakwah agama. Al-Quran banyak ayat nerangkan itu tentang masalah jihad di jalan Allah. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu itu mengetahuinya. Bahkan Nabi sendiri nyuruh kita dalam satu hadisnya, sampaikanlah sepotong ayat yang kamu tahu, walau dalam keadaan sulit sekalipun. Di situ kadang-kadang kita tuh lupa. Mana mungkin bisa terbuka alam Jabarut kalau kita nggak mau membantu perjuangan Nabi Muhammad mendakwakan agama. Jadi kalau Muslim itu berpangku tangan hanya di ladang, di rumah saja, hanya usaha saja,
agamanya sebagai hanya formalitas saja. Bagaimana nasib ke depan agama yang dari anak-anak cucu kita? Sekarang ini anak kita udah nggak tahu agama, apalagi dari cucu kita, karena bapaknya udah nggak tahu agama. Kenapa? Karena kakeknya dulu enggan dakwah agama, enggan menyampaikan agama. Disekolahkan di madrasah, gurunya pun hanya untuk kepentingan duitnya saja. Walaupun pandai anak itu, kalau nggak punya duit, nggak bisa bayar bulanan, dikeluarkan dari madrasah. Jadi pendidikan agama itu hampir nggak ada. Akhirnya anak sekolah pun bandel-bandel. Yang penting kan lunas SPP-nya, kan begitu. Kalau udah lunas, rajin dia bayar SPP-nya, walaupun bodoh, ya tetap dapat ijazah tamat, lulus sekolahnya. Itulah sekarang ini. Ya. Para kiai-kiai sekarang lupa dengan tugasnya itu menyampaikan agama. Hanya dia menyampaikan agama karena ada embel-embel sampingnya, yaitu keduniaan. Sekarang banyak ulama-ulama itu agama diduniakan. Bukan dunia diagamakan, tapi agama diduniakan. Contohnya, ini contoh ya. Di bulan puasa, karena turun dana dari pemerintah kepada ulama Indonesia, maka ulama-ulama Indonesia pun safari Ramadan, keliling dari desa ke desa. Kenapa kok keliling dia nyampaikan agama di bulan puasa itu? Karena ada dana turun dari pemerintah. Kalau nggak dikerjakan nggak dapat dia. Sehari-hari gini nih, ya nggak bulan puasa, ada ulama keliling di kampung, di masjid, dari masjid ke masjid nyampaikan agama? Nggak ada safari biasa, kecuali safari Ramadan. Cuma diturunkan dana dari pemerintah untuk ulama, agar ulama itu mau rajin ulamanya keliling kampung, biar dapat dana dari pemerintah. Itulah sekarang ini. Maka sedikit sekali manusia itu bisa kembali kepada Allah karena tertutupnya pintu alam Jabarut. Nggak bisa terbuka karena menghilangkan dakwah agama. Sholatnya taat, puasanya taat, semua taat, zakatnya agak pelit, dakwahnya malas. Sedangkan zakat tadi untuk membuka pintu alam mulki, alam malakut. Dakwah itu untuk membuka pintu alam Jabarut. Jadi sekarang ini hampir 90% arwah manusia itu ada di alam barzah, nunggu hari kiamat karena nggak bisa kembali kepada Allah, karena tertutup pintu kembalinya ke sana. Alam itu tertutup dengan, yaitu dia nggak mau mengerjakan, yaitu perintahnya Allah yang 4 dasar tadi. Apabila terbuka pintu alam Jabarut, kamu akan dijumpakan dengan Nabi Muhammad. Akan jumpa dengan Nabi Muhammad. Di situ kamu ditempel oleh Nabi Muhammad yang stempel Allah. Itu dikatakan sepaat Nabi. Jadi ada 3 stempel yang kita bawa dari dunia ini menuju kepada Allah, yaitu Rohim, Rahman, dan Allah. Rohim itu stempel alam mulki, Rahman stempel alam malakut, dan Allah stempel alam Jabarut. Kalau sudah dapat 3 stempel ini, itu pun belum bisa menembus, yaitu alam lahu, alam adanya Tuhan. Kenapa? Karena di antara alam Jabarut dengan alam lahu tadi itu ada alam namanya alam lakusa. Alam lakusa dulu itu amat terang benderang. Saking terangnya sampai nyawa orang itu nampak. Saking beningnya cahaya tadi itu sampai ruh manusia itu nampak. Karena takut, yaitu dia sama iblis, diculik dengan iblis, maka Allah tutup alam lakusa dengan segelap-gelapnya sampai nggak nampak apa-apa, sampai dia pun nggak nampak. Jadi bagaimana menuju kepada Allah kalau dalam alam gelap gulita? Maka Allah nyuruh manusia itu berakhlak. Dari akhlak itulah mengeluarkan cahaya dari badannya untuk menerangi perjalanan dengan membawa 3 stempel tadi untuk disahkan oleh Allah. Jangan kembali pada Allah.
Dari akhlak tadi itu mengeluarkan cahaya penerangan. Nah, di alam akhlak tadi gelap gitu menjadi terang dia. Itu dikisahkan di suatu tarikh itu kalau nggak salah. Ketika orang-orang beriman itu masuk pada surga-surganya, orang kafir kegelapan sehingga di kebingungan tahara kemana ya, ada yang kayak gitu ya, terangkan aja itu katanya. Akan belum baca tarikh kan, andalkan ustadz-ustadz ceramah. Jadi ada 3 tangga-tangga naik kepada Tuhan ini, wajib kita kenal dan wajib kita kerjakan syarat untuk membuka pintu-pintunya. Maka akhlak itu wajib sebelum di atas wajib ya. Karena akhlak ini yang paling tinggi derajatnya. Bahkan Nabi kita yang luar biasa maksumnya tadi itu diturunkan ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita Muhammad kan begitu, bukan akhlak. Akhlak itu paling tinggi derajatnya. Sampai Nabi Muhammad menggarisbawahi memuji akhlak ya. Apa kata hadisnya? Mulia hadap daripada ilmu. Jadi peradaban itu, akhlak itu lebih mulia dibandingkan ilmu. Contohnya begini, kalau kamu itu di kampung punya ilmu yang tinggi, ceritanya ma'rifatullah, pengetahuannya tinggi, tapi sama tetangganya itu selalu gaduh, nggak akur, karena nggak bagus tingkah lakunya. Kira-kira dia, kamu cerita agama tadi, laku nggak sama tetangga kamu? Nggak laku, bahkan dihina oleh tetangganya. Tapi walaupun sedikit ilmu kamu, pengetahuan kamu, hanya tahunya sholat, tapi dalam tetangganya itu baik lingkungannya, punya peradaban, ramah tamah, saling tolong menolong, saling maafkan, saling kasih sayang. Walaupun sedikit ilmu kamu, mereka hargai, mereka menghargai kamu. Dari katakan mulai hadap daripada ilmu. Tapi ayat ini digunakan oleh orang-orang pandai untuk yaitu menjatuhkan orang lain untuk ngangkat dirinya. Agak mendengar sendiri ada seorang guru ya, buka ayat ini mulai hadap daripada ilmu, dikatakan kalau sama guru itu punya hadap ya, pakai tata cara begini. Ya boleh-boleh saja lah ya, boleh saja gitu. Benda peradaban ini bukan pada guru, bukan pada apa, tapi di masyarakat peradabannya. Sama gurunya patuh nungging-nungging sujudnya, apanya, salamnya, di masyarakat jadi biang kerok. Akhirnya gurunya dijelekkan masyarakat. Itu ajaran guru macam gitu itu. Kan begitu kan. Itu ada seorang guru itu jatuhkan muridnya biar patuh, biar tunduk. Katanya harus patuh sama guru, ada hadapnya. Nah, kalau nggak hadap dia dia namanya itu dihukum katanya itu, karena mulai hadap daripada ilmu katanya. Jadi ilmu nggak bisa masuk kalau nggak punya hadap katanya. Ya boleh-boleh saja, tapi itu menyesatkan manusia ya, menyesatkan manusia. Akhirnya mahir tadi itu seperti lembu dicuk hidungnya ya. Dan untuk ilmu itu kewajibannya itu orang yang bodoh dan kewajiban orang yang pandai ngasih tahu. Peradaban itu bukan antara keduanya, tapi peradaban itu adalah di lingkungan kita. Setelah kita dapat ilmu dari guru kita, kita terapkan di masyarakat kebaikan itu. Akhirnya gurunya terpuji. Inilah peradaban. Maka akhlak itu untuk lingkungan, ya, lingkungan rumah tangga. Bagaimana akhlak istri terhadap suami ya. Kadang-kadang di sini melupakan ya, katanya cinta dan sayang katanya ya, dalam lidahnya, tapi hati mencontohkan, mengatakan cintanya itu hanya setengah. Dari mana tahu hatinya itu gak cinta pada suaminya ya. Kalau orang yang cinta kepada suaminya itu, yang punya peradaban, cintanya itu, dia wajahnya itu ceria di hadapan suaminya, enggak cemberut, enggak marah. Kenapa kok wajahnya cemberut, manyun di hadapan suaminya? Karena cinta telah berkurang.
Yang ada adalah kebencian. Walaupun sedikit nempel kebencian, menimbulkan muka masam. Itu nggak bisa dibohongi lagi. Orang yang benar-benar cinta kepada suaminya, punya peradaban, dia rela tersiksa dirinya demi suaminya. Itu ciri khasnya. Kalau sekarang nggak rela tersiksa dirinya, biar suami tadi tersiksa, yang penting aku senang. Nah, itu cintanya palsu, peradabannya itu nggak ada. Maka masuklah pihak ketiga yang namanya iblis, ngompor-ngompori begitu begini, akhirnya timbullah berantakan rumah tangganya. Maka Nabi Muhammad itu ngasih tahu kepada kaum ibu dalam satu hadisnya, ya, ukuran perempuan yang soleh bukan karena ibadahnya. Itu kata Nabi dalam satu hadisnya yang pernah kayak baca. Apa hadisnya bunyinya? Istri yang soleha itu seperti hiasan, enak dipandang. Itulah kata Nabi Muhammad. Istri yang soleha itu seperti hiasan, kata Nabi Muhammad, enak dipandang. Jadi sehari-hari dipandang itu menyenangkan. Istri yang soleh, nggak jengkelkan. Yang salah baru jengkelkan, gitu kan. Itulah ukuran istri perempuan yang soleh tadi itu. Dipandang menyenangkan, makin dipandang makin menyenangkan, sehingga terobatilah kecapean suami. Itu perhadapan dalam rumah tangga antara istri dengan suami. Itu juga si suami pada istrinya. Dia itu selalu menyayangi dan menghargai, bukan menghormati, menghargai istrinya dan menyayangi. Segala apapun kesalahan dimaafkannya. Kenapa? Karena sayang terhadap istrinya. Dia nggak mau punya istri durhaka, maka dimaafkan kesalahan istrinya. Itu ciri khas suami yang baik. Itu peradaban. Maka peradaban ini akhlaknya yang paling tinggi, karena itu kejadian roh manusia, ya, di alam lahu adanya. Dakwah itu yang paling tinggi, karena kejadian sukma manusia di alam jabarut adanya. Dan sedekah ataupun zakat itu peradaban yang paling tinggi, karena kejadian jasad manusia di alam malakut. Dan sholat itu peradaban yang paling tinggi, karena kejadian bentuk manusia di alam mulki. Jadi manusia itu dibentuk oleh Allah di alam mulki kandungan ibu dengan 17 ruas, 17 rakaat, ya. 2 ruas 2 rakaat subuh menjadi leher manusia, ya. 4 rakaat zuhur menjadi badan manusia. 4 rakaat asar menjadi tangan manusia, dan 3 rakaat maghrib menjadi kepala manusia, dan 4 rakaat isya menjadi kaki manusia. Itu gambar siapa? Gambar orang yang sholat, bukan gambar manusia. Gambar orang yang sholat, pembentukan diri manusia di akhirat nanti dengan 17 rakaat. Jadi ketika maghrib lupa sholatnya, diganti kepala kambing. Dan badannya manusia, kepalanya namanya apa itu? Siluman. Siluman selamat, kan begitu. Jadi pas isya, ya, ketinggalan isyanya, diganti kaki kuda. Makanya nyepak sana nyepak sini, dan kakinya kaki kuda, kaki manusia. Jadi andai kata lah, ini salah contoh yang namanya siluman tadi itu. Siluman sama setan itu hampir berdekatan, ya. Kambing itu halal apa haram? Halal. Kalau kakinya kambing kaki manusia, kambing itu haram apa halal? Badannya kambing, kepalanya kambing, kakinya manusia. Kira-kira macam mana? Diragukan, ya. Jadi gitu juga agama kamu, diragukan. Ini Islam apa bukan ini? Kan begitu kan? Ini kepalanya kok
hewan, badannya manusia. Mau tak mau dicuci lah, diganti dulu kepalanya kan. Ini sapan ada banyak motong lembu itu kan diganti kepalanya kan, begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan pelajaran ini menjadi contoh bagi apa sama kita, jadi pedoman hidup pada kita ya. Yaitu kita mengerjakan wajib di atas wajib. Ada 4 perkara itu di Al-Quran adanya. Yang pertama akhlak, yang kedua jihad, yang ketiga zakat, yang keempat sholat. Jadi sholat itu untuk membuka pintu alam mulki, yaitu dalam kandungan ibu. Zakat itu untuk membuka pintu alam malakut, yaitu kandungan bapak. Karena bapak kita yang zakat kita terakhir yaitu warisan, itu kan zakatnya. Ibu kita bentuknya kayak ganteng-ganteng begini. Maka kaum ibu itu pada Nabi Muhammad disunahkan tuh bersolek. Jadi kaum ibu yang gak mau bersolek itu nentang hadis Nabi. Maka nanti Nabi itu marah, di mukanya diganti agak jelek. Maka mudah marah itu kaum perempuan yang gak bersolek. Perhatikanlah, perempuan yang jarang bersolek mudah marah, tapi perempuan yang suka bersolek jarang marah itu. Marahnya dikala waktu pulang dari ladang gak bersolek itu. Maka Nabi Muhammad menyuruh kaum ibu, kalau ditamui dengan suaminya, ada tamu di kamarnya suaminya, maka disuruh bersolek dulu ya. Di alis yang kecil ditebalkan, jangan macam orang sekarang alis yang tebal dikerok jadi diganti setu ya. Ada yang gitu kan, rupanya di kondangan bestelan kena gerimis, hilang alisnya, leder. Itu tetangga kita sana itu kan, yang pernah kejadian dulu kan ya. Alisnya tebal dikerok habis diganti situ, diganti apa nama itu, celah. Wah, agak panjang macam wayang gitu kan, gitu ke atas gitu, macam tanduk kerbau gitu ya gitu. Makanya dia nggak sadar pergi kondangan kena gerimis, naik kereta dihantam gerimis, leder apanya tadi itu, hilang alisnya. Kalau hilang dua-dua agak lumayan, ini hilang sebelah. Jadi waktu pesta itu orang ketawa sama dia pun nggak sadar, kenapa kok menawai aku semua ya. Dia nggak sadar kok hilang sebelah. Pulang dari pesta tadi itu, datangi kereta, dia kaca di kereta spion. Astaga, kata dia, banyak alisnya hilang sebelah, macam Star Trek ya. Itu kejadian. Maka Nabi Muhammad kalau datang tamu di kamarnya, yaitu suaminya, maka bersoleklah ya, pipi dihias dengan bedak yang, kan rugi suaminya itu belikan bedak mahal-mahal, hanya dikasih nama orang pergi belanja, bedaknya cantik, datangi suaminya macam anak genderuwo kan rugi suaminya kan. Coba kamu kerja ngomben, kerja apa itu, apa namanya ini, bangunan, paling gaji 100.000 satu hari, bedaknya harganya berapa? 250.000 harganya, 2 hari setengah berdapat bedaknya istri. Toh dipakainya waktu pergi belanja, itu jumlah orang-orang di sana dipakainya bedak itu. Waktu jumpai suaminya nggak dipakai, yang modali suaminya, yang nikmati orang lain. Ini adil nggak kira-kira? Nggak adil. Dan dikasih listrik dari Korea yang harganya 4.000, yang merahnya macam tomat bosok nyengir aja gitu kan, dan dipakai di kala waktu pergi ke mall, pergi ke Sujuya, pergi ke Pekan, mak dandanya luar biasa, soleknya cantik kurang cantik. Tapi ketika menjumpai suaminya macam anakan genderuwo, amburadul. Itulah, maka bersolek itu hukumnya sunnah bagi kaum perempuan. Terlebih-lebih jadi wajib apabila kedatangan tamu. Bu, dengar bu, ya dengar ya. Ya jangan dilupakan itu. Maka tua itu banyak bersolek, kalau masih muda tetap cantik.
tua itu kan udah berkurang aura cantiknya, maka ditambah lagi soleh akan mudah kembali. Karena menggharakan suami tadi itu wajib mutlak pada istri, pada kaum perempuan. Karena nanti kalau nengok istrinya itu macam anaan genderuwo, mau tak mau dia nikah lagi cari yang kedua. Maka laki-laki dibolehkan 4 istrinya itu karena nengok anak-anak genderuwo yang di rumah tadi itu. Cuma kalau anak yang ditengok itu bidadari surga, nggak mungkin diduakan, kan? Nggak mungkin itu. Mau duakan yang lebih cantik nggak ada lagi itu, kan begitu kira-kira. Jadi disunahkan oleh Nabi Muhammad bahasa kaum laki-laki, peradaban kaum perempuan dengan laki-laki dalam rumah tangganya, yaitu wajah yang ceria, enak dipandang, kan itu. Jadi kalau dipandang manyun aja, nyengirnya kalau hari Sabtu aja nyengir, karena hari gajian. Kalau hari-hari Senin Selasa manyun aja. Sampai tetangga kita itu diharamkan oleh Allah. Tetangga kita ada kan? Diharamkan. Kenapa diharamkan oleh Allah itu seekor babi itu? Karena nggak pernah tersenyum, manyun aja bimoli, bibir monyong 5 mili. Andai kata babi itu mau tersenyum sekali saja tertawa, halal itu. Karena nggak mau dia tetap manyun, maka diharam. Maka apabila itu manyun aja di kamar, di mana-mana manyun, di dapur manyun, di kamar manyun, di halaman manyun, mau tak mau jadi haram itu yang dekati dia. Jadi takut, jangan-jangan ini kesurupan ini, dan kesurupan mak lampir banyak itu, atau bermak jambrong kan begitu. Ajan sampai ini ya, udah sampai ajan isya. Jadi ingat tadi ya, wajib di atas wajib ada 4, yaitu akhlak. Akhlak itu untuk membuka pintu alam lahu. Nah, yang kedua bukan alam lahu, alam lakusa, untuk di alam lahu. Yang kedua adalah jihad ataupun dakwah agama, itu untuk membuka pintu alam jabah. Jadi adanya Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah zakat, diwajibkan oleh Allah di atas wajib untuk membuka pintu alam malakut. Yang keempat adalah sholat, wajib di atas wajib untuk membuka pintu alamul mulki. Jadi mau kembali kepada Allah, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahu, adanya Allah. Kalau dari Allah ke dunia, dari alam lahu turun ke alam jabarut, turun alam malakut, alam mulki, baru mulkiyah. Mulkiyah itu dunia yang nyata, kalau mulki dunia gaib. Waktu isya pun sudah sampai, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.